dan dalang di balik demo besar di bulan Agustus. Mari kita bedah dari kacamata spiritual, dari ucapan Gus Dur hingga analisis tajam dan prediksi Jeff J. Brown yang menyingkap permainan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Musuh terbesar bangsa ini bukan hanya mereka yang di luar negeri, tetapi juga mereka yang hidup di sekitar kita, yang merampas hak rakyat, yang membenturkan anak bangsa demi kuasa. Ucapan Gus Dur ini seakan bergema lagi di akhir Agustus 2025 saat Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung hingga Pati berguncang oleh teriakan rakyat. Kita seakan melihat bayangan 1998 yang kembali menghantui. Demo besar 25 hingga 31 Agustus 2025 bukan sekedar protes soal tunjangan DPR, pajak daerah, atau harga kebutuhan pokok yang kian naik drastis. Lebih dalam dari itu, ada framing keji yang diciptakan untuk memprovokasi, membenturkan rakyat dengan rakyat, bahkan rakyat dengan negara. Pertanyaannya, siapa saja sebenarnya musuh besar Prabowo dan Indonesia yang tak rela negeri ini maju? Dan dalang di balik demo besar di bulan Agustus, mari kita bedah dari kacamata spiritual, dari ucapan Gus Dur hingga analisis tajam dan prediksi Jeff J. Brown yang menyingkap permainan global. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita semua terkabul. Musuh yang pertama, koruptor besar, musuh moral bangsa. Gus Dur pernah berkata, korupsi itu musuh kita bersama, karena ia bukan hanya merampok uang rakyat, tetapi juga merampok masa depan bangsa. Dalam gelombang demo akhir Agustus, ada suara-suara yang memanfaatkan amarah rakyat untuk menutupi kasus besar korupsi. Koruptor besar ini tak ingin Indonesia masuk era pemerintahan yang bersih. Mereka adalah elit lama yang terbiasa hidup dengan rente proyek, markup APBN, dan suap politik. Dalam kacamata spiritual, korupsi adalah dosa struktural. Ia melahirkan energi negatif yang membuat rakyat sengsara dan negeri terkutuk. Tak heran, selama masih ada monster korupsi, demo demi demo akan mudah dipicu sebagai pengalian. Inilah musuh yang pertama, koruptor besar yang masih mengakar. Musuh yang kedua, oligarki ekonomi yang rakus. Spiritual Nusantara mengenal istilah serakah sebagai sumber malapetaka. Dalam kasus Agustus 2025, rakyat marah karena kebijakan pajak tanah, PBB, hingga wacana penyitaan lahan. Semua ini terkait dengan oligarki ekonomi yang ingin menutup defisit lewat pungutan, tapi enggan melepaskan monopoli. Oligarki inilah yang bermain di sektor tambang, energi, pangan, hingga infrastruktur. Mereka hidup dari kontrak besar, namun rakyat dipaksa hidup dalam kemiskinan. Gus Dur dulu menegaskan, negara harus berpihak kepada rakyat kecil, bukan pada konglomerat. Karena ketika hal ini dibalik, demo adalah konsekuensi. Musuh yang ketiga adalah aparat yang salah jalan. Demo 28 Agustus memakan korban jiwa, seorang driver ojol, Avan Kurniawan. Kejadian ini menyalakan api besar. Dari sudut pandang spiritual, tumpahnya darah wong cilik di jalan adalah suwuk bagi rezim yang lalai, sebuah tanda kosmik bahwa kekuasaan sedang diuji. Gus Dur berkali-kali menolak kekerasan. Baginya, aparat harus melindungi rakyat, bukan melukai. Musuh besar Indonesia adalah oknum aparat yang berubah menjadi alat represi, bukan pelindung bangsa. Selama luka ini belum disembuhkan dengan akuntabilitas, demo akan selalu menjadi trauma kolektif. Musuh yang keempat, disinformasi dan perang narasi.
Dalam dunia modern, perang bukan lagi hanya senjata, melainkan narasi, potongan video, framing berita, dan provokasi medsos mempercepat ledakan demo. Dalam spiritualitas Islam menyebut kabut kebohongan sebagai fitnah, dosa yang lebih kejam daripada pembunuhan. Gus Dur menekankan pentingnya keterbukaan informasi. Demokrasi adalah keterbukaan. Tanpa itu kita mudah diadu domba. Musuh keempat adalah jaringan disinformasi yang menyebar framing keji, membuat rakyat bingung lalu saling bentrok. Musuh kelima, intervensi asing, analisa dan prediksi besar dari Jeff J. Brown. Jeff J. Brown, penulis The China Trilogy dan pendiri Silk Road Foundation, menulis analisis yang bikin merinding bahwa demonstrasi besar di negara berkembang sering dimanfaatkan sebagai skema color revolution. Menurutnya, G7 dan jaringan NGO Barat tidak nyaman melihat Indonesia condong ke BRICS, bekerja sama dengan Rusia, dan membuka diri pada investasi Tiongkok. Prabowo yang membangun poros baru dianggap ancaman bagi hegemoni lama. Maka cara termudah adalah menciptakan kerusuhan, framing, chaos, dan menjatuhkan legitimasi pemerintah lewat demo massal. Dari sisi spiritual, Gus Dur pernah mengingatkan, bangsa ini hanya bisa runtuh jika kita mau dipecah dari dalam. Artinya, intervensi asing hanya mungkin berhasil jika kita sendiri memberi celah lewat perpecahan. Musuh keenam, elit politik yang culas dan licik. Di dalam negeri ini, ada juga elit politik yang bermain dua kaki. Mereka seakan mendukung pemerintahan, tapi diam-diam meniup bara di jalanan. Motifnya jelas, merebut kekuasaan lebih cepat atau menegosiasi posisi tawar. Gus Dur menekankan bahwa politik seharusnya jalan pengabdian, bukan jalan perebutan kekuasaan. Tetapi musuh besar Indonesia adalah elit politik yang licik, yang justru menunggangi amarah rakyat demi kursi. Mereka adalah pengkhianat moral bangsa. Musuh ketujuh, krisis kepercayaan dan luka kolektif. Musuh terbesar bukan sosok, tapi kondisi, krisis kepercayaan. Ketika rakyat kehilangan kepercayaan kepada DPR, aparat, bahkan pemerintah, maka setiap kebijakan dipandang curiga. Inilah bahan bakar paling dahsyat bagi demo 25 hingga 31 Agustus. Dalam spiritual, Gus Dur selalu mengajarkan cara mewongke uang, memanusiakan manusia. Jika kepercayaan hancur, hubungan negara-negara jadi dingin, penuh dendam dan sulit dipulihkan. Musuh ketujuh ini yang paling berbahaya karena membuat bangsa rapuh dari dalam. Demo besar Agustus 2025 adalah panggilan sejarah. Spiritualitas Nusantara berkata, darah wong cilik yang tumpah akan jadi penebus zaman. Ucapan Gus Dur mengingatkan, musuh kita bukan rakyat sendiri, tapi mereka yang mengkhianati keadilan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Prabowo dan Indonesia kini menghadapi 7 musuh besar itu. Tapi sesungguhnya musuh itu juga musuh kita bersama, karena mereka berusaha menghalangi Indonesia maju. Maka generasi muda dan kita semua harus waspada. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diprovokasi. Bangkitlah dengan ilmu, solidaritas, dan doa leluhur. Karena jika bangsa ini bersatu, tak ada intervensi asing, koruptor, atau elit licik yang bisa menjatuhkan Indonesia. Dan disitulah ucapan Gus Dur terbukti. Kemanusiaan, keadilan, dan keberanian adalah senjata paling ampuh melawan musuh-musuh bangsa. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.